kalau endorse kita akan mendapatkan tapi kalau endorse kita akan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Artika Dewi Official. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Karena di video sebelumnya aku membahas tentang bagaimana cara mengetahui online shop penipu di Instagram, atau bagaimana cara kita terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh oknum online shop di Instagram. Nah, karena di video sebelumnya aku ada di posisi sebagai seorang konsumen, bagaimana cara memilih online shop yang benar agar kita tidak tertipu oleh online shop abal-abal. Sekarang aku mau ada di posisi sebagai online shopnya atau yang memiliki bisnis online tersebut. Dan ini untuk online shop pemula, aku bikin video ini dikhususkan untuk online shop yang pemula, atau kalian yang baru mau merintis online shop, atau kalian yang sedang merintis dari bawah nih. Kita berjuang bareng-bareng yuk, atau kita sharing-sharing di sini nih. Nah, untuk memulai sebuah online shop atau bisnis online, tentunya kita membutuhkan konsumen atau calon pelanggan online shop kita, atau calon pelanggan dari bisnis online kita. Kalau kita bisnis online itu menawarkan sebuah produk, otomatis ke depannya kita akan membutuhkan calon pelanggan atau konsumen untuk membeli produk kita agar mereka bisa repeat order dan mereka bisa ngasih tahu ke teman-teman mereka kalau ini loh ada online shop bagus dan ini loh ada online shop baru yang yang barangnya bagus, terus ininya kualitasnya bagus, terus responnya cepet dan lain sebagainya. Kita mulai dari promosi dulu yuk. Seperti yang kalian lihat di thumbnail atau di judul video kali ini, jadi aku mau memfokuskan tentang endorsement atau paid promote di video kali ini. Jadi untuk kalian yang baru mulai bisnis online, kalian pasti pernah dengar ya yang namanya endorsement atau paid promote atau promosi berbayar. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, endorsement itu artinya apa sih? Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu endorsement. Nah, endorsement itu pada dasarnya adalah sebuah promosi berbayar yang dilakukan oleh kita para pelaku bisnis online atau para online shop kepada influencer. Nah, atau yang sering kita sebut sebagai selebgram, untuk memasarkan produk kita atau untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas nih. Iya. Dan kita bahas paid promote dan juga endorsement. Jadi paid promote itu pertama, kita harus tahu dulu perbedaan dari paid promote dan endorse. Jadi paid promote itu setahu aku, kita ngirim kayak sebuah video atau foto materi iklan kita atau materi promosi kita kepada selebgram yang nantinya akan mereka post, kepada influencer atau selebgram yang nantinya akan mereka post di Instagram mereka, baik di feeds ataupun di story. Nah, kalau paid promote ini kalian nggak perlu ngirim barang ke mereka, ke influencernya, tapi kalian cukup siapkan materi berupa video atau foto untuk diiklankan oleh sang influencer tersebut. Kalau misalnya kita mau paid promote di story Instagram, nah itu kita cuma ngirim foto atau video promosi kita. Tapi kalau di feeds, kita tuh perlu ngasih copywritingnya juga. Copywriting itu kayak yang harus mereka taruh di caption itu apa. Nanti akan mereka copy paste untuk mereka taruh di caption, dan itu materinya pure dari kita para online shop atau para pelaku bisnis online. Nah, kalau endorse itu kita ngirim produk ke mereka, lalu akan mereka review atau mereka bikin foto atau video. Jadi ada beberapa influencer yang akan membuatkan materi untuk produk kita, tapi ada juga beberapa influencer yang
meminta kita untuk membuatkan materinya. Jadi kita kirim produk, kita bikin materinya juga. Contohnya kayak copywriting yang harus, atau kalau kalian review nih, mau review ke influencer, kalian bikin sebuah teks yang nanti akan si influencer itu katakan di video yang akan mereka unggah ini. Saat mereka mau nge-review suatu produk, mereka bakal lihat briefingan kita dulu atau sebuah teks briefing yang kita buat untuk mereka. Misal kita mau endorse ini nih, maskara. Nah, kita tulis tuh di situ keunggulan maskara ini apa, cara pakainya gimana, ketahanannya berapa jam, apakah dia waterproof atau enggak. Itu kita harus tulis sedetail mungkin di di materi yang akan kita kirim ke selebgram tersebut atau ke influencer tersebut. Jadi nanti mereka akan akan lihat dulu poin-poin yang harus mereka katakan dalam video tersebut atau dalam caption tersebut itu apa. Mereka akan lihat dari briefingan yang kita kasih ke mereka. Atau ada juga mereka yang nyiapin materi sendiri, tapi kita tetap harus ngasih sebuah briefingan atau poin-poin yang harus selebgram tersebut sebutin di dalam video mereka. Dan kalau endorsement itu nanti kita bisa dapat foto atau video si selebgram tersebut menggunakan produk dari kita. Kalau paid promote itu kita nggak akan dapat include foto atau video, itu perbedaannya. Jadi kalau paid promote kita nggak akan dapat foto atau video selebgram tersebut menggunakan produk kita. Kalau endorsement kita akan mendapatkan foto atau video yang bisa kita gunakan di Instagram kita atau di Instagram online shop kita untuk konten kita. Sebelum kalian melakukan endorsement atau paid promote kepada influencer, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan juga nih, dan aku mau sharing tips-tipsnya ke kalian. Jadi langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk melakukan endorsement untuk kalian para pelaku bisnis pemula atau online shop pemula, ada beberapa tips nih yang harus kalian perhatikan. Langsung aja yuk. Tips yang pertama, kalian harus bisa ngebedain budget antara untuk, kalau kalian reseller nih ya, kalian harus bisa menyisihkan budget untuk stok produk dan juga untuk endorsement. Karena kenapa? Kalau kalian nggak nyiapin itu dari awal, nanti ketika kalian endorsement, kalian melakukan endorse, terus tiba-tiba ada konsumen masuk, terjadi pembelian di situ, sedangkan kalian nggak ada uang untuk membeli produknya, atau kalian belum ada produknya nih, kalian lupa nyetok, atau kalian belum nyetok karena kalian nggak ada uang, nggak ada budget untuk nyetoknya. Budget kalian semua kalian taruh untuk endorsement, itu nggak itu malah akan merusak citra online shop kalian. Karena apa? Karena konsumen mau beli, produknya nggak ada, akhirnya kita mengecewakan konsumen tersebut kan. Konsumen akan kecewa dan nantinya mereka nggak akan mau balik lagi ke online shop kita, mereka akan memilih online shop yang lain. Jadi gitu ya, kita harus pandai-pandai dulu nih, dari jauh-jauh hari sebelum kalian mau melakukan endorse, kalian harus bisa pikirkan matang-matang. Kalian stok produk dulu beberapa, nggak perlu terlalu banyak dulu sih, karena kalian kalau misal kalian baru pertama endorse nih, kalian stok produk ya yang harus kalian endorsein dulu, sama produk yang harus kalian kirim ke influencer tersebut. Kalian harus bisa memikirkan itu. Misalnya kalian mau endorse ini aja deh, maskara, terus kalian stok dulu nih beberapa, kayak misalnya 10 atau berapa gitu. Setelah kalian atur budget untuk stok produk dan juga untuk endorse, kalian pilih influencer atau target pasar yang sesuai sama yang kalian butuhin. Target pasar di sini misalnya kayak kalian produknya misalnya kayak produk kecantikan atau produk-produk skincare, itu biasanya kan digunakan oleh remaja yang biasanya udah puber atau mereka udah menginjak 15, 16, 17 tahunan ke atas. Itu kalian harus cari influencer yang sesuai sama target pasar kalian. Misal target pasar kalian kan tadi di umur 15 sampai 35 tahun nih. Nah, kalian harus cari influencer yang mereka itu followersnya kebanyakan remaja atau perempuan. Kan karena tadi produknya itu kosmetik,
produk kecantikan. Jadi kalian harus menyasar influencer yang followersnya banyak cewek. Terus followersnya yang antara kisaran umur 15-35 tahunan. Kalian harus bisa lihat si influencer tersebut kira-kira followersnya banyaknya laki-laki atau perempuan nih. Kan kalau selebgram itu pasti banyak yang komen ya. Di komennya itu kira-kira kebanyakan laki-laki atau perempuan. Terus followersnya kalian lihat kira-kira banyaknya laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu kalian buat daftar list untuk influencer-influencer yang kira-kira kalian ingin endorse di influencer tersebut atau selebgram tersebut. Misal kalian bikin list yang cocok sama produk kalian nih. Misal 1 Aukarin, 2 Dara Arafah, 3 Saritiu, atau gitulah pokoknya. Kalian juga harus bisa targeting. Jadi sesuaikan sama budget kalian. Itu tadi contoh aja ya guys. Jadi kalian bisa sesuaikan sama budget yang kalian punya. Misal kayak di kota kalian ada selebgram nih. Nah, kalian bisa mulai dari selebgram kota kalian sendiri dulu nih. Jadi yang sesuai budget kalian ya, jangan langsung ke selebgram yang gede, karena mereka juga pasti rate-nya tinggi. Jadi belum sesuai sama budget kita yang baru pemula. Kalian bikin list influencer-influencer tersebut, kalian cek Instagramnya. Mereka ketika melakukan endorsement atau nge-review suatu produk, mereka lakukan dengan sepenuh hati atau mereka lakukan asal-asalan. Biasanya kalau yang dengan sepenuh hati itu mereka pasti bakal menggiring opini publik dulu biar bisa terfokus sama produk yang kita endorsein ke dia. Kalau bisa yang asal-asalan tuh, mereka tuh kayak asal post aja tuh. Jadi postnya tuh langsung banyak, langsung ini endorse. Nanti setelah itu selanjutnya nggak berselang lama nanti dia endorse lagi. Misal story-nya ya, dia jam 7 dia update story Instagram endorse yang ini nih, online shop ini. Nanti setengah jam kemudian dia update lagi nih, update endorse online shop yang selanjutnya. Nanti setengah jam lagi atau 1 jam lagi mereka langsung update lagi nih. Nah, kita kan kalau misal kita posisikan diri kita sebagai followersnya si selebgram tersebut, otomatis kita baru lihat yang ini, wah kayaknya bagus nih, terus snapnya udah selesai kan, kita lanjut ke snap berikutnya, udah ada produk baru lagi, otomatis pikiran kita langsung nggak terfokus ke satu produk tersebut, tapi kita juga terfokus ke produk-produk selanjutnya. Kita pasti bakal milih, wah budgetku segini nih, kira-kira apa yang paling aku suka dari ini produk-produk online shop ini gitu. Mereka para followersnya juga pasti mikir begitu. Jadi kalau untuk endorse yang benar itu sebenarnya nggak boleh berdekatan, karena pikiran followers itu nanti akan terpecahkan oleh banyaknya endorsement tersebut gitu loh. Setelah kita udah tentu ini kira-kira wah selebgram ini bagus nih, terus dia kayak dengan sepenuh hati gitu nge-review produknya, itu kayak benar-benar bagus dan benar-benar meyakinkan. Kalian bisa langsung cek rate selebgram tersebut. Biasanya kalau selebgram yang nerima endorse, mereka akan mencantumkan yang bisa dihubungi di bio, misal kayak email atau nomor yang bisa dihubungi, atau bahkan banyak kalau sekarang selebgram yang masukin line di bio-nya itu khusus untuk endorsement. Dan di line itu biasanya mereka ngasih tahu buat online shop kalau ada promo endorse nih. Selebgram juga ada promo endorse-nya loh, karena aku juga pernah endorse waktu itu, dan aku udah add beberapa selebgram. Di situ aku udah add line beberapa selebgram, bahkan akun Lambe Tura juga ada dong. Kalau nggak salah line atau chat atau nomor WhatsApp gitu, aku lupa. Tapi aku pernah ngechat Lambe Tura waktu itu kalau nggak salah. Rate-nya itu, pokoknya kita nggak boleh nyebutin rate selebgram gitu, soalnya ada beberapa selebgram yang nggak mau rate-nya itu tersebar. Nah, jadi kalian bisa langsung, itu aja deh, bisa langsung chat kontak yang bisa dihubungi dari selebgram tersebut. Oke?
Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja yang bisa aku sampein ke kalian atau yang bisa kita sharing-sharing di video kali ini. Dan untuk kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya juga bisa loh DM aku di Instagram. Dan apa lagi? Jangan lupa juga video atau fotonya kita harus, kalau misal kalian bisa langsung cek rate-nya,